cuma senang aja tuh uang. Artinya kalau kita berpikiran uang ini disimpan di dompet, jangan digunakan, pokoknya disimpan aja sudah. Kan nggak ada artinya uang itu. Uang itu kan bisa merefleksikan banyak warna kalau dia digunakan. Artinya kalau kita simpan 100.000 ngapain? Oh nanti buat ini. Artinya buat nanti 2 hari, kebutuhan 2 hari, memang untuk belanja 3 hari. Artinya kan memang tetap ada tuh fungsi uang yang kita simpan ya. Jadi biasakan ini yang kadang-kadang mungkin kita nggak sadar kalau uang itu kita simpan untuk apa. Harus ada terpola mengerti dengan fungsi uang yang kita simpan itu ada kegunaannya gitu. Yang salah itu kan makanya pernah ada kisah Korun ya kan, dia tumpuk harta, ada gudang, mungkin tidak ya benar ya, berarti perumpamaan orang itu senang menumpuk-numpuk harta, baik uang gitu ya, emas segala macam. Dia senang aja, memang senang menumpuk harta, nggak tahu uang itu nggak digunakan. Emang menurut dia kesenangan dia ngumpulin uang tanpa tahu mau ngapain dia ngumpulin uang itu gitu. Kan jadi begitu, jadi dijadikan stok toh jadinya kan, yang tidak ada nilainya, yang nggak bisa digunakan. Kan begitu ya. Tapi zaman dulu tuh memang ada tuh istilah misalnya kayak nenek zaman dulu gitu kan ya, uangnya dia larikan investasi ke emas misal, kan jatuhnya emasnya tuh semakin banyak. Betul. Kemudian akan digunakan. Artinya kalau disimpan kan harusnya ada zakatnya itu ya. Itu makanya kalau dulu kan tidak mengenal harus ada zakat dan sebagainya, ya ditumpuk aja jadi emas gitu. Penting akan aset, dikeluarkan ketika dikeluarkan ya berguna gitu. Nah itu gimana tuh kalau jadi ini bingung juga nih, maksudnya contoh kasusnya tuh kayak gitu tuh. Iya, tapi kan balik lagi begini ya, setahu saya kalau orang tua dulu kan dia misalnya menyimpan emas ya. Kalau orang tua dulu justru lebih bijak menggunakan ya. Artinya bukan menyimpan itu mungkin bahasa latah mereka menyimpan ya. Tapi sesungguhnya kan memang ada kepentingan dengan emas itu. Artinya uang dibelikan dulu ke emas, tetap nih uang digunakan untuk emas. Kemudian nanti ngapain dia, untuk apa emas itu disimpan? Kan ada gunanya nanti buat itu tadi, misalnya buat modal naik haji. Kan perlu ditabung dulu ya kan. Apalagi kita bicara ketika itu ya mungkin ongkos naik haji misalnya berapa juta, kan dia dikumpul dulu toh, nggak mungkin langsung dia bisa dapat. Kalau dia dapat langsung uangnya 10 juta untuk ongkos haji sudah langsung dapat sekali gaji, ya enak dia langsung gunakan ini buat daftar haji misalnya. Tapi kan kalau orang tua dulu ya harus bertahap dia dapetin, tapi jelas tujuan dia menyimpan itu bukan dia menumpuk harta tanpa kejelasan. Iya nggak? Coba ditanya lagi tuh orang tuanya. Nanti nanya lagi buat biaya masuk ini misalnya ya, buat biaya masuk SD anaknya tahun depan, yang kabarnya misalnya apalagi kalau dia tidak mengenal asuransi misalnya kan, jadi memang nabungnya kan manual. Tapi kalau sekarang sudah ada industri asuransi syariah, langkah bagusnya memang nih sedikit menyinggung, diposkan lagi untuk asuransi pendidikan syariah misalnya untuk anaknya, supaya posnya ngalir ke sana dan nanti ada gunanya memang untuk ketika anaknya akan masuk SD sudah ada dana dari asuransi syariah yang bisa dia gunakan gitu. Jadi dia menyimpan uang digunakan lagi untuk yang lain. Artinya biasakan ini juga kalau kita bahas di level-level seminar-seminar yang tentang perencanaan keuangan, mesti kalau yang dikaitkan dengan Islam itu harus jelas kebutuhannya apa, peruntukannya apa. Jadi niatkan, saya nabung ini buat apa itu harus jelas. Jadi jangan sampai orang tidak punya tidak punya tujuan uang ini disimpan untuk apa. Nah ini yang jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengerti dengan penggunaan uang kan gitu. Tujuannya ke sana sebenarnya tuh Mbak Dini ya. Ya. Mungkin karena zaman dulu tuh belum banyak jasa-jasa atau bank gitu yang betul. Iya, betul. Jadi ditabung sendiri dan dibelikan ke emas supaya nanti emas itu kan orang tua dulu sudah mengerti kali ya. Emas cenderung stabil misalnya dan akan naik dan nanti bisa untuk menjadi kalau anak mau nikah 2 tahun lagi ya kan, atau mau tamat atau mau lanjut sekolah atau mau memang ditabung untuk bisa beli beli sawah ladang yang bisa dikelola, diproduktifkan kan begitu ya. Sepengetahuan saya itu memang mereka pasti punya tujuan. Jadi bukan sekedar dia beda. Kalau kisah Korun yang kita ambil pelajaran dari sana kan memang dia seperti gambarannya itu kan punya numpuk dapat tumpuk di gudang, tumpuk ya tanpa memang dia tidak akan gunakan itu, senang menumpuk harta saja gitu ya, tapi tidak ada misi untuk mau diapakan nih uang gitu. Ya tidak dia gunakan, tidak dia santunkan, tidak dia putarkan kan begitu ya. Nah ini yang
menjadi pembeda. Jadi Jadi uang itu flow ya, let it flow. Okay. Biarkan dia mengalir ya. Sama kayak apa itu kita. Uang? Biarkan dia mengalir ya kan. Biarkan dia mengalir sampai mana dia akan bermuara. Nah, oke. Itu pembahasan kita siap ya. tentang yang uang. rasanya cukup ini ya. Artinya tidak perlu ini, kita ambil intisarinya yang supaya bisa mengerti ya. oleh para pendengar. Jadi simpel saja sebenarnya. Atau kalau misalnya kaitannya dengan sedikit lagi untuk kaitannya dengan private sama public goods tadi itu ya kan, sisi lain uang itu adalah public kan, barang public karena dia flow, maka dia disebut dengan public goods ya. Sementara kalau modal kapital itu adalah private. Artinya itu ya. Jadi di sini misalnya bisa diilustrasikan juga dengan mobil dan jalan tol. Mobil dan jalan tol ya. Ada mobil? Ya, doakan saja ya. Amin ya. Amin ya Pak. Ini di sini dianalogikan ya. Kalau mobil itu adalah private good, mobil itu private kan, sudah jadi hak milik kapital ya, modal dia gitu, private good, modal dia untuk bisa mengantarkan dia ke sana kemari kan gitu ya, kendaraan. Dan jalan tol itu adalah public goods-nya atau money ya. Nah, apabila mobil itu menggunakan jalan tol, mobil itu berjalan di atas jalan tol gitu ya, baru kita bisa menikmati jalan tol kan gitu ya namanya ya. Tapi apabila mobil itu tidak menggunakan jalan tol, ini analoginya ya, maka kita tidak akan menikmati jalan tol tersebut kan gitu ya. Dengan kata lain ya pendengar dan juga mahasiswa-mahasiswa sekalian, jika dan hanya jika uang diinvestasikan dalam proses produksi, maka kita baru akan mendapatkan lebih banyak uang kan, diputarkan gitu ya. Akan lebih banyak lagi uang yang ini kan bertambah. Karena kalau seperti tadi kalau dalam konsep konvensional, uang dan kapital itu bisa menjadi private goods bagi satu kubu kan gitu tadi ya. Nah, maka bagi mereka jika mobil diparkir di garasi ataupun digunakan di jalan tol, maka mereka tetap akan menikmati manfaat dari jalan tol tersebut. Ya. Jadi sekali lagi baik diparkir di garasi ataupun digunakan di jalan tol, jatuhnya kan tetap bisa menikmati gitu kan. Nah, apabila tapi begini ya, apakah uang diinvestasikan pada proses produksi atau tidak, mereka tetap harus mendapatkan lebih banyak uang kan gitu ya. Nah, ini letak perbedaan atau bisa dibilang mungkin keanehan tersendiri teori misalnya teori bunga. Nanti ini kajiannya sudah lebih lain lagi ya, teori bunga yang dikemukakan oleh para ekonom konvensional. Jadi analoginya ya itu tadi yang makanya dalam Islam tidak boleh membungakan uang karena kerja tidak kerja dia tetap dapat bunga yang terus mengalirkan begitu ya. Padahal tadi uang itu sifatnya adalah produktif kan gitu. Cukup jelas ya. Uang dalam ekonomi Islam dan banyak analogi yang udah disampaikan sama Mem tadi disampaikan ya. Gimana Pak? Ini saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih. Dan untuk rekan setia di podcast Elbas kali ini pembahasan sangat seru ya. Sebenarnya masih banyak sih. Mungkin 3 jam, 4 jam ya pembahasannya ya. Dan memang uang dalam perspektif ekonomi Islam itu banyak yang harus dibahas gitu. Dan ini adalah rangkuman kecilnya saja dari banyaknya pembahasan gitu ya, yang kita angkat dalam podcast Elbas kali ini bertujuan untuk menambah wawasan kita semua tentunya. Dan ini juga kabar gembira untuk anak ekonom karena mereka bisa mendengarkan dalam keadaan santai, ilmunya mengalir, produktif meskipun memang lagi masa pandemi. Makanya ada istilah perencanaan keuangan. Jadi uang itu memang harus direncanakan gitu ya, keuangan kan, keuangan. Gitu ya. Kalau bahas uang ya. Ini emang begitulah ya, harus diatur kalau enggak dia bisa habis tanpa jelas gitu ya. Tapi kalau dia manfaatkan dengan sebaik mungkin dan bernilai pahala atau dia akan sangat bermanfaat dalam ekonomi Islam seperti itu ya. Jadi makanya harus jelas penggunaannya.
Oke, sama kayak Dini dan dia. Jelas lah ya gitu. Harus jelas dong. Tidak bisa mengalir begitu saja ya. Oke. Terima kasih, Mem. Dan kayaknya ini sudah menit ke sekian-sekian ya. Oke. Dan kita mau ngobrol di audio kali ini yang tentunya akan ditayangkan di podcast Elbas. Jangan lupa untuk berlangganan, subscribe, terus teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lainnya, ke mamanya, papanya, ya kan, saudara-saudara yang lain. Terus juga bisa komen juga. Ya, betul. Komen itu yang paling penting. Iya. Jadi kita itu berkomunikasi lewat komen, nanti Mimin akan jawab. Ya, Mimin harus bekerja. Jadi silakan nanti teman-teman dengarkan ya podcast Elbas kali ini, karena memang banyak segmen yang tentunya akan mengedukasi setiap harinya, insyaallah ya. Betul. Okay. Dan terima kasih untuk Mem Wardah. Oke, sama-sama Mbak Dini. Sudah bergabung. Semoga tercerahkan dan mencerahkan. Iya, benar. Sama kayak kita hari ini cerah-cerah ya. Ya, selalu pokoknya kalau bertemu di podcast itu pasti cerah-cerah baju kita ya, Mem. Iya, supaya dan kita tidak bersedih lihat kan, kalau lihatnya nggak cerah kan jadi tambah tidak semangat ya. Benar sekali. Hanya saja Pak Operator yang hari ini agak tidak cerah, agak gelap ya. Terima kasih juga untuk rekan setia yang sedang mendengarkan. Dini juga minta maaf jika ada kata-kata yang salah, karena Dini tempatnya dosa dan salah yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pamit nih, Dini dan juga Mem Wardah pamit undur diri dari ruang dengarnya. Narjilallahil bikiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM.